kelompok-kelompok kami. Materi pertama akan dibacakan oleh saya. Pengertian energi terbarukan. Menurut buku, energi terbarukan merupakan sumber energi yang dapat digantikan oleh proses alami dalam kurun waktu yang sebanding dengan penggunanya, sehingga tidak akan pernah dapat habis. Menurut internet, energi terbarukan ini merupakan sumber energi yang berasal dari alam yang mampu dibuat kembali secara bebas serta mampu diperbarui terus-menerus dan tak terbatas. Energi terbarukan mampu diciptakan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi yang semakin canggih sehingga mampu menjadi energi alternatif. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha dan mengalami perubahan. Perubahan ini bisa merupakan perubahan posisi, perubahan gerak, perubahan suhu, perubahan wujud zat. Contoh, di desa Mangusari, para petani memindahkan air sungai Citanduy menuju ke sawah mereka menggunakan pipa air dengan rata-rata diameter sekitar 50 meter. Banyaknya air yang mengalir pada sungai Citanduy dinyatakan dalam besaran debit yang secara matematis dinyatakan dengan persamaan berikut. Q sama dengan V bagi T, dengan V sama dengan debit air dalam kurung M pangkat 3 per S. V sama dengan volume air dalam kurung M pangkat 3. T sama dengan waktu dalam kurung S. Debit aliran sungai Citanduy ada pada kisaran 12.000 meter kubik hingga 14.000 meter. Gaya dorong aliran air sungai tersebut tegak lurus dengan kincir airnya. Gaya tersebut menyatakan kincir air tersebut berputar disebut torsi. Secara matematis, torsi oleh gaya dorong aliran air sungai tersebut dinyatakan dengan persamaan berikut. T sama dengan Fr. Dengan T sama dengan torsi dalam kurung N dot M. F sama dengan gaya dorong yang diberikan oleh aliran E dalam kurung N. T sama dengan R sama dengan jarak ujung kincir angin terhadap poros kincir dalam kurung M. F sama dengan gaya dorong yang diberikan oleh aliran air dalam kurung N. R sama dengan jarak ujung kincir air terhadap poros kincir dalam kurung M. Oleh karena itu, kalian dapat menyimpulkan bahwa gaya dorong aliran tersebut melakukan usaha. Usaha artinya cara memindahkan atau menyalurkan energi usaha dan energi memiliki satuan yang sama. Dalam SI satuannya adalah Joule dalam kurung J. Dimensi dari usaha dan energi adalah dalam kurung M dalam kurung L atau dalam kurung T 2. Bentuk energi yang dimiliki oleh benda lurik disebut energi kinetik. Secara matematis dinyatakan dengan persamaan untuk menentukan energi kinetik dari suatu benda karena menggunakan informasi dan massa benda dan kecepatan benda. Kecepatan benda dinyatakan dengan persamaan V sama dengan AS per AT, dengan AS sama dengan perpindahan benda dalam kurung M, AT sama dengan selang waktu dalam kurung S. Pada kasus kincir air, tabung bambu yang berada pada ujung kincir bergerak pada lintasan lingkaran. Jarak yang ditempuh tabung bambu saat berputar adalah sebagai berikut. AS sama dengan NS keliling lingkaran. Jika AS substitusikan persamaan kecepatan putaran tabung bambu adalah sebagai berikut. V sama dengan dalam kurung N kali keliling lingkaran dibagi AT. V sama dengan dalam kurung N kali 2 pi R sama dengan dibagi AT, sehingga persamaan energi kinetik untuk kincir air berotasi adalah sebagai berikut. EK sama dengan 2M dalam kurung pi NR dibagi T pangkat 2. EK sama dengan energi kinetik kincir yang berotasi dalam kurung J. M sama dengan massa kincir air dalam kurung Kg. N sama dengan banyaknya putaran. R sama dengan jari-jari roda kincir dalam kurung M. T sama dengan waktu yang dibutuhkan tabung bambu untuk menempuh satu putaran. Di bawah pengaruh gaya gravitasi, bumi benda akan memiliki energi yang tersimpan. Energi tersebut biasanya disebut dengan istilah energi potensial gravitasi.
EP sama dengan MGH dengan rumus EP sama dengan energi potensial grafi dalam kurung G, M sama dengan massa benda sama dengan dalam kurung KG, G sama dengan percepatan gravitasi dalam kurung 10 M atau S pangkat 2 dalam kurung, H sama dengan posisi benda pada titiknya tertentu dalam kurung M, C kalau ketika terjadi perubahan suhu pada benda terdapat energi yang diserap atau dilepaskan oleh benda, yaitu kalor. Secara matematis kalor dinyatakan dengan persamaan berikut ini. Q sama dengan MCAT dengan rumus Q sama dengan kalor dalam kurung G, C sama dengan kalor minus dalam kurung J atau KG K, M sama dengan massa benda dalam kurung KG, AT sama dengan perubahan suhu K. Energi listrik. Muatan listrik Q memiliki medan listrik, kemudian muatan listrik lainnya Q dipindahkan dari suatu tempat ke tempat lainnya. Dalam pengaruh medan listrik, maka muatan listrik Q memiliki energi titik secara matematis dinyatakan dengan persamaan W sama dengan P IT. Pada persamaan tersebut berlaku hukum OHM atau Ohm. V sama dengan IR dengan rumus W sama dengan energi listrik dalam kurung J, V sama dengan benda potensial atau tegangan listrik atau dalam kurung volt, I sama dengan kuat arus listrik atau dalam kurung A, R sama dengan hambatan listrik atau dalam kurung OHM, T sama dengan selain waktu atau S. Hukum kekalan energi menyatakan bahwa energi tidak dapat dimusnahkan tapi dapat diubah ke dalam bentuk yang lain dan memanfaatkan untuk kepentingan energi. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Gusti Ayu. Jenis hukum energi. James Prescott Joule membagi hukum energi menjadi 3 jenis, yaitu 1. Energi potensial. Energi potensial merupakan energi dari benda yang disebabkan posisi dan ketinggian benda tersebut. 2. Energi kinetik. Energi kinetik merupakan aktivitas yang diperlukan untuk menggerakkan benda oleh massa tertentu dari kondisi diam hingga kecepatan tertentu. 3. Energi mekanik. Sedangkan energi mekanik merupakan energi yang berkaitan dengan posisi serta gerak dari sebuah benda. Contoh rumus hukum kekekalan. Buah apel yang sudah matang di pohon jatuh di posisi A menuju posisi B. Energi yang terlibat dalam waktu tersebut adalah energi mekanik. Energi mekanik merupakan energi yang terlibat pada suatu benda yang berada pada posisi tertentu yang bergerak pada keadaan tertentu. Titik sederhana energi mekanik dinyatakan dengan persamaan berikut ini. EM sama dengan EK tambah EP, dengan EM sama dengan energi mekanik atau J, EK sama dengan energi kinetik sama dengan J, EP sama dengan energi potensi gravitasi atau J. Sebenarnya energi menunjukkan cara mempertahankan nilainya. Misalnya pada kasus apel ini, apel pada posisi A akan sama dengan energi apel mekanik pada posisi B. Namun untuk energi berubah, maka pada peristiwa jatuhnya apel ke tanah ini berlaku hukum kekekalan energi yang bunyinya adalah sebagai berikut. Energi bersifat kekal, artinya energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Energi dapat berubah. Untuk pernyataan tersebut dinyatakan secara sederhana dengan persamaan berikut. Energi awal sama dengan energi akhir. Sehingga yang terjadi pada apel jatuh sebenarnya adalah sebagai berikut. Energi awal sama dengan energi akhir. Energi pada posisi A sama dengan energi pada posisi B. EPA tambah EKA sama dengan EPB tambah EKB. EPA tambah 0 sama dengan 0 tambah EKB. EPA sama dengan EKB. Jadi peristiwa apel terjatuh tersebut, energi potensial berubah bentuk menjadi energi kinetik. Perubahan bentuk energi seperti yang dialami oleh apel jatuh biasanya disebut dengan istilah konversi energi. Konversi energi dimanfaatkan manusia untuk menunjang pekerjaan manusia dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam konversi energi akhir yang dihasilkan tidak seluruhnya terkonversi dalam bentuk energi yang diharapkan. Bisa terdiri atas dua, yaitu energi yang diharapkan yang dapat dimanfaatkan atau energi yang tidak diharapkan. Misalnya kalian menjatuhkan bola basket ke lantai seperti pada gambar 6.3. Ketika bola berbenturan dengan lantai, timbul suara benturan bola dengan lantai. Setelah itu bola menambur ke arah semula, namun tidak
Seberapa efektif energi yang dapat dimanfaatkan dinyatakan dalam persentase perbandingan antara energi yang dihasilkan atau yang dimanfaatkan dengan energi yang diterima atau biasa disebut dengan istilah efisiensi sederhana. Efisiensi dinyatakan dalam persamaan berikut. E dihasilkan dibagi E diterima dikali 100. Selain itu, energi tidak selalu dinyatakan dalam bentuk FI Joule. Sedang satuan energi kaitannya dengan daya dinyatakan dalam kilowatt. 1 kWh sama dengan 1000 watt kali 60 menit. 1 kWh sama dengan 1000 watt kali 3600 ekor. 1 kWh sama dengan 3,6 kali 10 pangkat 6 WDTS. 1 kWh sama dengan 3,6 kali 10 pangkat 6 Joule. Dalam kehidupan sehari-hari, biasanya 1 kWh digunakan untuk menghitung energi listrik yang digunakan beserta biaya yang harus dikeluarkan. Terdapat berbagai jenis energi yang dapat dihasilkan saat ini. 3 yang dimanfaatkan saat ini. 1 energi dari bahan bakar fosil. 2 energi biogas. 3 energi air. 4 energi angin. 5 energi matahari. 6 energi gelombang laut. 7 energi pasang surut. 8 energi panas bumi. Upaya pemenuhan kebutuhan energi. Berbagai upaya telah dilakukan untuk pemenuhan kebutuhan energi masyarakat, namun seluruh kebutuhan tersebut belum dapat terpenuhi seluruhnya, sehingga dampaknya dapat meluas pada bidang lain seperti sosial, ekonomi, dan lingkungan. Untuk mengatasi berbagai masalah pemenuhan kebutuhan energi, para pemimpin dunia termasuk Indonesia berkumpul dan sepakat hingga dihasilkan sebuah program yang disebut Sustainable Development Goals. Program tersebut berisi rumusan 17 target untuk mengatasi kemiskinan, kesenjangan sosial, serta masalah lingkungan. Harapan target-target tersebut yang dicapai pada 2030. Salah satu program SDGs kaitannya dengan energi dan dampaknya pada lingkungan, yaitu memastikan ketersediaan energi yang ramah lingkungan bagi seluruh masyarakat.